ada beberapa sekolah yang nggak sesuai sama kita, memang banyak sekolah yang kekurangan guru BK, kayak misalnya di beberapa sekolah guru BK-nya kosong, akhirnya yang guru hafal untuk menjadi guru BK. Jadi kekhawatiran dosen kita itu seperti itu, tidak sesuai dengan apa yang harusnya kita. Iya, memang ada beberapa sekolah yang seperti itu. Maaf Ibu ya, sebelumnya kalau kurang sopan untuk menanyakan hal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan Institut Mahasiswa dan Institut Memporo Al-Islami, dan kami di sini sedang melakukan observasi lapangan untuk mata kuliah manajemen dan bimbingan. Melalui wawancara ini kami ingin mengetahui bagaimana pengelolaan BK di sekolah ini. Melalui dari perencanaan ini sampai evaluasinya, dari perencanaan sampai evaluasi di sekolah ini. Dan dengan izin Ibu, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang singkat. Oleh karena itu, terima kasih atas izin yang telah diberikan. Baik, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh pengusaha. Pertanyaannya, bolehkah kami meminta informasi mengenai sistem manajemen BK secara umum di sekolah ini? Kalau untuk manajemen BK secara umum di sini kita lakukan itu mulai dari analisis ya, dari identifikasi kita analisis kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Dari situ kita mulai untuk menyusun pembelajaran materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. perencanaan pembelajaran yang akan diberikan oleh kita sebagai guru BK sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan kemudian setelah itu memang setelah pembelajaran dilaksanakan dengan sesuaikan dengan kita gaya belajar siswa ya, kita gaya belajar menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Kemudian kita buat evaluasi proses akhir sama pemantauan lebih lanjut dari kegiatan pembelajaran pelayanan ya, lebih pelayanan kita. Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah guru BK merencanakan program pendidikan dan konseling yang tersusun secara terstruktur dan jelas? Jika iya, bagaimana bentuk pendekatan? Untuk kita memiliki program yang terstruktur, mulai dari program tahunan, program tahunan kita buat dari asesmen dulu ya, mulai dari asesmen, secara lebih intensif ya, secara pendidikannya. Setelah itu, setelah program kita tahunan itu, maka kita bisa menganalisis sesuai yang diintegrasi Buat semesteran dulu, dari semesteran baru kita buat LPR. LPR itu kan disesuaikan dari yang tadi asesmen berikutnya, kebutuhan siswa apa, kita buat LPR-nya. Dari mana guru BK biasanya mengetahui atau mendapatkan informasi tentang masalah yang dialami siswa dan bagaimana cara mengeksplorasi masalah tersebut lebih dalam? Kalau untuk masalah siswa, ada yang siswa datang langsung curhat, konsultasi. Ada juga memang siswa yang laporan dari wali kelas. Bisa masalahnya memang siswa yang akademik tidak masuk. Ada juga memang siswa itu terlihat mungkin pada saat wali kelas ngajar, siswa itu terlihat sedih atau murung, itu juga laporan kita semua. Nah, kalau untuk masalah yang lainnya, misalnya pelanggaran, biasanya kita kerjasama dengan kesiswaan. Jadi intinya kita bisa mengeksplorasi masalah siswa itu dengan memberikan layanan individu, memberikan observasi kelompok, ataupun bisa memediasi wawancara secara langsung kepada siswa tersebut.
semua terlibat yang tadi disebutkan, kepala sekolah terlibat, wali kelas terlibat, mahasiswa terlibat, terus guru juga terlibat, orang tua juga terlibat. Bahkan kita bisa terlibat dengan kemitraan, misalnya polisi, psikolog, puskesmas kesehatan dan kondisi anak, puskesmas datang menjelaskan tentang kondisi narkoba, kerjasama untuk diagnostik kita kerjasama dengan lembaga psikolog dan kesehatan mental juga dari puskesmas. Jadi kan masuk pertanyaan dari Pertanyaan yang kelima, apa saja problematika atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling berkelanjutan baik siswa binaan, pengelolaan program, pelaksanaan baik di kegiatan edukasi maupun dari segi sarana pelaksanaan dan pembinaan. Kalau untuk problematikanya mungkin karena kita nggak selalu ya, karena memang itu pemerintah belum memfasilitasi untuk pengangkatan guru BK. Tapi kalau kita nggak ada ini alhamdulillah. Mungkin dari ibu tadi ya Bu ya, peran guru evaluasi kegiatan ya, kurangnya pemahaman tentang peran guru BK kadang ya, atau kesulitan dalam mengevaluasi karena terlalu banyak kita menghadapi siswa Makanya tadi kekurangan karena kekurangan problematikanya kekurangan guru BK. Jadi banyak permasalahan yang memang kita nggak sangat sebenarnya kurang begitu efektif lah dalam menangani karena jumlah siswa yang terlalu banyak. Harusnya kan satu guru itu berbanding 150. Nah kita itu satu guru berbanding 300 ya 600. Ya kita Sama semuanya 1.200 kita bagi dua. Jadi kan harusnya untuk 4 orang jadi satu seperti itu. Tapi kita berusaha sih untuk semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan dalam pelayanan di kantor. itu kita Tapi kerjasama kan bagus sih kerjasama keseluruhan sama wali kelas. alhamdulillah kita jalan. Jadi bagusnya di sini manajemen secara ini bagus gitu, kesiswaan adil, wali kelas, guru mapel, itu harusnya ada Kita sama-sama kita sama-sama. Karena kadang-kadang kita ngadakan konferensi kasus sama kepala sekolah, sama kurikulum, sama sama-sama membicarakan perkembangan siswa. Kita untuk perkembangan siswa kita bicarakan setiap sebulan sekali. Jadi wali kelas laporan apa aja nih yang dialami permasalahan anak gitu sama-sama. Kalau di sekolah memang kita sampai sore. Iya. Kalau konferensi kasus semuanya hadir, nggak hanya wali kelas atau semuanya hadir. Jadi ada guru mapel. Jadi untuk menuntaskan masalah. berarti saling kerjasama banget ya sekarang. Alhamdulillah. Selanjutnya, bagaimana prosedur atau tahapan yang diterapkan oleh sekolah dalam proses penerimaan serta penyeleksian peserta didik? PDB kalau mungkin jadi itu pendaftaran lewat online. Setelah mengisi formulir di online, kita baru penyelesaian administrasi secara langsung datang ke sekolah. Masalah administrasi penyelesaian kita melakukan wawancara antara panitia dengan orang tua ya. Setelah itu baru jika yang prestasi ada tes Jalurnya khusus. memang jalurnya ada yang pertama jalur donasi, yang kedua jalur japres, yang ketiga mungkin jalur apa? Jalur afirmasi. Mungkin buat tenaga teknik atau yang lain-lain ya. Sekolah swasta gitu ya. Jadi kita akan berapa persen presentasi donasi, berapa persen dari japres, berapa persen
kira-kira siswanya anak terima atau enggak gitu. Biasanya suka ada yang menarik yang sekolah lain seperti itu. Dan memang terbuka itu. Selanjutnya, apakah dalam pelaksanaan proses penyeleksian peserta didik ada perkiraan aplikasi proses penanggalan Kalau kendala yang sering dihadapi adalah perbedaan persepsi ya antara guru BK dengan guru mater. Koordinasi kita kayak gitu lah. Koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan juga. Bukan, ya pasti penerimaan murid baru. Iya, murid baru. Murid baru. Oh dari Kita nggak ada ini, nggak ada masalah. nggak ada masalah. Kalau murid baru nggak ada masalah. Kendalanya ada ya. Oh, dalam pelaksanaan itu ya, dalam PDB itu. Oh, kalau pelaksanaan PDB itu kita nggak ada masalah. Kita lanjutkan. Selanjutnya, seperti apa bentuk dan prosedur penilaian yang digunakan selain mengetahui perkembangan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Yang pertama ada tes akademik Sama asesmen tes, ya tes dan non tes gitu ya. Biasa kan Iya, dia iya. belajar ya. Kalau- Kalau tes untuk tes ya untuk mengukur pengetahuan ya. Kalau yang non tes yang tentang sikap bisa jadi wawancara, angket, seperti itu. pakai yang nanti itu presentasi catatan anekdot udah diatur belum itu masih dia emang dari pihak dosennya udah dikasih tanggung jawab untuk kerja langsung ke lapangan alhamdulillah. Kalau itu selanjutnya instrumen apa saja yang dapat digunakan dalam asesmen tersebut? Tes dan non tes. observasi wawancara Itu kan yang non tes observasi wawancara catatan anekdot Kalau yang tes ya pakai tes yang biasa, tes yang formatif, formatif terus mati ya yang ganda, jawaban singkat, esai. kalau angket kan pengukuran ya pengukuran jenis misalnya pengukuran perilaku wawancara kali nah kalau catatan itu catatan kejadian-kejadian yang ini SD lagi ya maksudnya Enggak, insiden saya sibuk pada hari ini misalnya kita kan ada anak itu khusus ya, ada Rizky menumpahkan air ke baju tengah, Iya, catatan seperti itu. atau ada pada lihat misalnya Naila sedih karena apa gitu. Iya. Catatan itu. Iya. Tapi enggak, memang sih kita nggak semuanya, kita nyatanya yang Yang nggak semua siswa ya, karena itu sudah Iya, banyak banget. Jadi yang kejadian misalnya yang penting yang penting aja karena siswanya terlalu banyak. ya Kalau yang biasa-biasa Iya. enggak. ada 1.200-an. pokoknya satu angkatan ini yang antara 7 400 Ya, hampir sampai 1.200 kurang 1.170. kayaknya kita mencatat itu yang kejadian kasus waktu aja yang masalah ya atau ada yang datang-datang ke sini Iya, ada. Ada catatan kasus. iya atau ada yang datang ke sini ya misalnya dinas sukarela aja kalau cerita Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penentuan skala prioritas program ini di sekolah? Jadi selain prioritas yang sih itu apa nih? jadi kemarin ambigu ya Kita lagi nih. Selain prioritas itu apa? Di dalam program bimbingan itu sendiri? oh dalam program ya Ya. nah kalau kita kalau misalnya dalam program itu kan hasil identifikasi masalah ya atau kebutuhan kebijakan sekolah terus sumber daya yang tersedia misalnya untuk identifikasi kebutuhan itu ada masalah-masalah apa ini yang sering muncul gitu kan terus kebijakan sekolah program yang mendukung pencapaian visi dan misi di sekolah terus untuk terkait sumber daya ya program dengan
yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Yang prioritas pada saat memang itu dan yang diberikan. Intinya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, apakah guru BK mendapatkan alokasi jam mengajar secara khusus? Kita dapat 1 jam pelajaran per minggu 1 kelas. 1 jam per minggu. Untuk 1 kelas. Sebelum itu pas mata pelajaran itu apakah dikasih secara baku, maksudnya penjelasan bahkan tulis atau apakah dikasih pengertian secara Kalau kita materinya kadang-kadang buat kalau itu kan informasi, itu kan layar informasi ya. Karena kita juga suka kalau dari sumber materinya kita bisa juga berdasarkan kejadian yang insidentalnya apa nih yang lagi ramai di masyarakat, bisa kita bahas seperti itu. Nggak harus ada yang baku. Mungkin kita ada beberapa informasi yang tadi udah kita buat asesmen. Ini apa nih yang dibutuhkan siswa? Nah mungkin kan dalam satu semester itu ada 17.000 ya, kita pakai itu 8 yang buat yang sisanya buat yang incidental yang memang diperlukan. Apakah itu layanan dengan gabung dengan kelompok atau memang kita bahas hal-hal yang lagi viral, misalnya kayak kemarin lagi soal tawuran atau tawuran bebas atau pernikahan dini, seperti itu mungkin kita bahas. kasih ruang diskusi Iya. Terus materi juga nggak harus ceramah aja, kita perlukan Yang mengarah kata praktek anak-anak biar anak seneng. iya Membuat apa gitu sama anak kayak apa jaring kolaborasi, membuat apa anak dari kapal itu membuat bangunan seperti itu. Suasananya asik. Iya. kita berusaha Nanti semaksimal. alhamdulillah ya BK di sini anak-anak suka. Memang guru BK biasanya sekolahnya suka dipakai. Iya, Kalau di sini mah enggak dari tadi di kota ibu lagu-lagu gitu gitu. berarti membaur banget ya Bu ya. Iya. Kita ini kayak sampai ibaratnya anak yang punya kendala mogok sekolah karena ekonomi gitu, kita bantu ya guys sampai ke sana. Nanti datang ke sekolah ke rumahnya seperti itu. Kalau enggak, biasanya anak sudah curhat sih, kalau misalnya dia anak punya masalah, kalau mungkin ke wali kelas agak beda ya, nggak mau cerita, nggak mau jujur ya. Kalau ke kita jujur kayak misal gini masalah terlambat nih anak, kamu terlambat, ya bu, soalnya saya wali kelas yang nangis, soalnya saya di rumah banyak kerjaan ini ceritanya pokoknya begitu saya tanya, kamu coba cerita jujur kenapa terlambat? Saya bangun kesiangan, terus semangat saya tidur jam 2 jujur. Jadi kalau kita tuh ibaratnya ngajak ngomong itu bukan karena kesalahannya yang diungkit. Kita nyari latar belakangnya, masalah apa gitu. masalahnya. Coba kamu cerita sebagai desain masalah dan jadi dia jujur gitu. Itu kapan kalau itu terlalu bagus kita nggak seperti itu kalau BK nggak boleh. Nggak boleh. Kita nggak boleh menyalahkan. Nggak boleh menyalahkan anak. Nggak boleh menyalahkan. Jadi kita intinya anak bermasalah itu pasti ada apa-apanya, bukan tanpa latar belakang ya. Maksudnya latar belakang bukan keluarga ya, latar belakangnya masalah. Kenapa sih? Ada apa gitu? Intinya kan manusia itu memiliki masalah, maksudnya berperilaku itu atas latar belakangnya. Saya juga sempat belajar sih masalah itu sebenarnya soalnya ternyata permasalahan itu permukaan banget itu masalah Iya, kalau kita melihat anak bermasalah, ini kenapa sih? Kalau guru lain mungkin kamu tuh terlambat terus. Nah, kalau kan kita cerita, oh bu saya nggak bisa tidur malam, coba kenapa bisa tidur nggak bisa tidur malam? Ya bu saya kalau habis maghrib, habis pulang sekolah aku suka capek, maghrib tuh tidur. Jam 9 saya bangun, bu setelah itu jadi saya tidurnya malam. Nah sekarang kita rubah nih cara tidur dia gimana, kebiasaan kita rubah supaya dia besoknya tidurnya bisa cepat, bangunnya dari awal pagi. Seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu, yang terakhir, bagaimana cara menangani siswa yang memiliki masalah, misalnya perilaku, disiplin, atau emosional? Memiliki masalah seni perilaku dan emosionalnya. Cara menangani masalah. Kemarin ada anak juga yang curhat secara emosional, misalnya nggak bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Dia datang cerita, saya kenapa sih teman-teman nggak mau main sama saya? Terus kamu kenapa? Saya mah orangnya baik, kamu nggak. Terus tanya teman-temannya, kamu mau ya dipanggil teman-teman biar kita koreksi sama-sama. Teman-temannya cerita tuh.
kenapa sih Queen kamu tuh gini. Terus dia tahu kan kesalahan dia apa. Nah, Queen dengar teman-teman cerita kesalahan kamu apa, ya kamu kira-kira gimana, bisa nggak memperbaiki? Bisa, kalau Queen berubah, teman-teman mau nggak main, mau gitu. Akhirnya dia bisa berubah. Jadi mengidentifikasi permasalahan dari yang dia mungkin dia merasa tidak seperti itu, tapi teman-temannya ternyata menjauhi itu karena ulah. Iya, jadi konsep kayak konseling realita gitu ya. Dia tidak menyadari gitu Iya. bahwa sesuatu yang dia lakukan itu adalah membuat teman-temannya tidak suka, Tidak nyaman. Tapi akhirnya menyebabkan dia dijauhi oleh teman-temannya gitu. Tapi dia tidak menyadari kesalahan. Kalau untuk guru BK kita nggak ngasih solusi ke anak ya, kita cuma mengarahkan bagaimana anak bisa mencari solusi untuk dirinya sendiri. Nggak bilang gini, Win kamu tuh harusnya sama teman main gini, Nggak enggak. bisa. Kita nggak bisa begitu. Coba kamu yang kamu lakukan selama ini apa aja sih gitu. Jadi nanti kalau seperti itu, teman kamu gimana kalau kamu berlaku seperti itu? Dan dia masih jawab nggak mau main, Bu. Kamu harus bagaimana nih? Nah, dia kan jawab solusi itu sendiri kan. Jadi membangun kesadaran. Iya. Iya. Membangun kesadaran. Oh ternyata saya salah ya seperti ini. Oh ternyata saya harus seperti ini. Ya, jadi kita harus membangun motivasi intrinsik. Kan biasa kan motivasi kan kalau di luar kan ekstrinsik kan. Dan orang kan punya ini. Bagaimana membangun kesadaran diri. Ya. Jadi kan biasanya dia masalah kecil aja. Dia sekolah sini atas, maksudnya oh sekolahnya bagus, berarti kan motivasinya dari luar. Ekstrinsik itu bukan karena saya punya sekolah di sini karena saya pendidikan misalnya. Kan yang intrinsiknya. Nah, dari situ kan kesadaran dari dalam diri. Pertanyaan selanjutnya dari saya. Nah, biasanya siapa yang sering ibu koordinasi dengan kepala sekolah soal kegiatan atau program BK? Seberapa sering? Seberapa sering ibu-ibu berkoordinasi dengan kepala sekolah soal kegiatan atau program BK? Sering. Kalau kepala sekolah juga suka nanya. Iya, nanya. Program BK sama anak gimana? Bisa jelasin. Sebenarnya sih kalau secara sering kita kepala sekolah juga enak kita enak nanya. tanya. Berarti Mas Wasnya sangat memperhatikan Iya. siswa. Kadang-kadang kita juga yang cerita juga. Nah, kita. Karena kalau kepala sekolah nggak nanya, kita yang cerita. Iya, kita yang cerita biar tahu, Biar tahu ibaratnya. perkembangan peserta didik itu gimana. Ibaratnya gini, kita membuka pandangan orang lain gitu. Biar kita tahu, oh ternyata kondisinya seperti ini loh, sebetulnya gitu. Enggak, ibaratnya kalau misalnya kita nggak mau dengerin, kita nggak mau cerita, tidak berkoordinasi, otomatis kan mereka tidak tahu seperti apa sebelumnya gitu kan. Nah, apa yang dilakukan siswa, kondisi siswa, seperti itu membuka pandangan. Kepala sekolahnya bisa memberikan Oh iya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Soalnya kata dosen saya kalau tambah kepala sekolahnya BK tambah bagus gitu kan. Berarti kan sama aja, kita sama kepala sekolah BK malah lebih bagus yang bukan jurusan. Iya. Berarti mengayomi banget ya kepala sekolahnya. Iya, udah dari tahun ke udah kayaknya udah beberapa dibuat. kali trik kepala sekolah alhamdulillah sama BK yang ini sebelumnya juga sih perhatian. Bahkan malah ada kepala sekolah yang bilang bahwa tombak sekolah itu adalah guru BK. Kenapa? Karena orang tua itu pasti larinya ke BK gitu. Berarti banyak dong orang tua lari ke ibu untuk konsultasi. Selalu ada ya Bu ya. Kalau ada, biasanya sih lewat dari kelas dulu. Ya, dalam kelas, wali kelas ketika ada anak yang bermasalah, koordinasi dengan wali kelas, ada wali kelas koordinasi dengan. Terus pertanyaan selanjutnya, biasanya ibu ceritakan bagaimana peran musyawarah guru dalam membantu guru BK mengatur, merencanakan, dan mengawasi program kita di sini. Kalau mengawasi yang GBK enggak ya, paling kita sama-sama sharing tentang kegiatan dalam membimbing anak, dari perencanaan, dari pengelolaan, dari penilaian program itu sharing. Kita sharing. Kalau untuk mengawasi enggak, MGBK tugasnya enggak mengawasi. Dia kan cuma untuk sebagai pertemuan ya, musyawarah guru-guru gimana membicarakan tentang perkembangan saat ini, tentang kebijakan perkembangannya. Mungkin ada ilmu-ilmu yang baru, yang pengetahuan baru, kita share di situ sama-sama, kita belajar bersama. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir.
siswa melalui terus wawancara, observasi, terus untuk asesmen lainnya bisa mengikut perkembangan siswa dalam aspek akademik, sosial, emosional dan karirnya. Untuk asesmen hasil ya kita evaluasi, selalu ada evaluasi di akhir tahun gitu. Setiap Evaluasi setiap kita ya setiap kita layanan sih. tapi memang ada laporan semesteran tiap semester tetap sama. Untuk asesmen. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Gimana ya? Terima kasih banyak pokoknya. Ternyata dengan baru ini komunikasi dengan Ibu banyak banget ilmu yang kita dapatkan di luar dari kampus. Ternyata yang kita pelajari di kampus ternyata di dunia nyata memang kita lakukan. Saya sebagai perwakilan dari tim langsung mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila salah kata atau sangat merepotkan Ibu mengganggu waktu Ibu dalam beraktivitas. Tapi kalau kemarin memang kita sibuk baru bisa, maaf ya. Iya. Tidak apa-apa Ibu, kita Makanya minta maaf. aduh tadi kayak kita bisa nih. Ya jadi lagi takutnya nih kalau besok saya ibu nggak ada, kalau saya sendiri mungkin kurang memuaskan gitu, makanya kan beliau Terima kasih banyak. dia guru BK yang hebat. Terima kasih. sama. Semuanya hebat semua sudah menjawab pertanyaan kami dengan sangat memuaskan. Terima kasih banyak atas ilmunya Ibu. Terus sebelumnya saya mau bertanya, rekomendasi kesini itu dari mana? Rekomendasi kesini kan dari pihak kampusnya bersihkan baru untuk mencari sekolah-sekolah yang berbasis negeri kalau bisa gitu. Dan carilah SMP SMA. Nah kebetulan teman saya yang mencari Ibu. Nah itu jawab. Kebetulan Iya kan itu AA ya. Oh, Panija. Panija Apa? anak dari gua gitu. ini sepupu lah sepupu. Ya sepupu. Akhirnya nanya lagi dari dulu. Dan ternyata alhamdulillah ada. Dan mereka ini karena gak bisa nyari karena dari luar juga sih. Kita dari luar bertiga Ibu, cuma dia sendiri dari kita dari luar Pulau Jawa gitu. Oh, bisa kuliah di sini? Takdir dari sini. Ya biasa tinggal di sini. Maksudnya dulu tuh sepupu saya pernah mondok di Uni, ya terus alhamdulillah direkomendasi sama sepupu saya karena pertama finansial sih, makanya Yuki menawarkan emang harganya finansialnya sangat terjangkau seperti itu. Dan pembelajarannya alhamdulillah itu sama ini sangat juga bagus gitu. Itu tiap hari. Belajarnya itu kita ada kelas-kelasnya Ibu, ada kelas pagi, kelas siang, sama kelas karyawan. Iya, kita terbagi jadi 3 kelas. Kalau BK juga sama pagi. Ya, iya, jadi BK itu ada kelas pagi, kelas siang, sama kelas karyawan. Terbagi Juga sih. Iya. Terus banyak ya mahasiswanya. Alhamdulillah sih banyak yang berminat. Itu status sampai Islam. Oh, BKI kita yang bisa Sudah terdaftar berarti. kalau Dinas pendidikan sudah. apa sih Bu? Yang Islam tuh apa sih? Depan. Iya, berarti itu. Bukan. Departemen Agama. Iya, pokoknya yang agama. Bukan. Jadi positif. Tapi iya maksudnya kayak ini kan nanti kalau misalnya kayak ini misalnya ke dari dinas ya. Konsultatif penyalurannya dalam Iya, aku suka pendidikan. Iya, Ada pendidikan. ada. Sekarang ada BKI. Iya, iya. tulisan dari mana misalnya baru tahun ini sih sebetulnya. Katanya mau tahun ini ditingkatin sih Bu katanya. Apa dari tahun presiden kita Ya, ya. memang sih karena memang anak-anak banyak yang bermasalah. Iya. Mereka memang kurang. Iya, soalnya Harusnya kan kayak di sini harusnya gurunya 6. Di sini iya. Maksudnya masih kurang. 6 aja sebetulnya masih kurang ya. Iya. Memang sih, misalnya sih nggak apa-apa sih 2,5. Memang sih bisa lihat. Masih kalau kita maksimal. Kita udah terlalu. ya, apakah nggak dibuka ini hubungan? Kalau normal nggak bisa soalnya sekarang udah dari nggak boleh nerima honor.
Oh, semua sekolah negeri. Iya. terkecuali sudah PPG. Kecuali PPG kalau baru udah bisa PPG. honor. Iya, baru bisa honor di negeri. Kalau yang belum PPG nggak boleh honor di negeri. Maka kesalahannya di kalian kalau udah lulus, guru-guru ikut PPG. So, nanti kalau udah PPG di sekolah negeri diterima. Karena kekurangan. Kalau nggak PPG ya swasta. Swasta itu kan nggak masuk dapodik. Yang bisa masuk dapodik guru yang udah PPG. Kalau yang nggak belum PPG nggak bisa masuk dapodik. Sayang kan? Jadi istilahnya antara legal ilegal gitu ya. Kalau kita masuk kan udah legal, tuh udah ada dapodik nama kita. Kalau enggak kan berarti kan nggak tercantum. Seperti itu. Sayang, jadi kita kerja tanpa ada kegiatan kemudian mas kalau tidak dimasukkan ke kode. Kalau masuk dapodik di semua mungkin nanti kesempatan kalau dapat ijazah PNS di jadi nanti PNS gitu. saya PNS. Baru tahu ternyata honor nggak diterima lagi di negeri. Nggak boleh. Harusnya masih diterima. Terus tahun ini. Nggak ada tahun kemarin. Oh, udah tahun.